Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi SEI Family. Selamat pagi coach, para leaders, para champions, dan juga para tamu undangan. Terima kasih sudah hadir di MIC pagi ini. Hari ini tanggal 29 April 2021. Saya Rizka yang akan membawakan sebagai host hari ini. Dan sedikit tentang saya dari Malang. Saya punya homestay dan saya bergabung di Yusana dari hampir 2 tahun dan baru menjalankan bisnisnya sejak pandemi. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang vertigo, yaitu yang akan dibawakan oleh Cemita. Cemita ini seorang community leader dan hotelier, bergabung dengan Yusana karena merasakan manfaatnya dan akhirnya menjalankan bisnisnya. Nah, tidak panjang lebar lagi, saya persilakan Cemita untuk membawakan materinya. Silakan, Cem. Terima kasih, Cem Rizka. Selamat pagi semuanya. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan membawakan mengenai presentasi untuk penyakit vertigo ya. Yang sebenarnya setelah saya baca-baca ini, vertigo ini sebenarnya lebih ke gejala dari sebuah penyakit ya. Kita lanjutkan ya, kita lihat apa itu vertigo. Oke. Apa itu vertigo? Perkataan vertigo berasal dari bahasa Latin vertere yang artinya memutar. Pengertian vertigo adalah sensasi gerakan atau rasa gerak dari tubuh atau lingkungan sekitarnya. Dapat disertai gejala lain, terutama dari jaringan otonomik akibat gangguan alat keseimbangan tubuh. Vertigo sering juga disebut pusing berputar atau pusing tujuh keliling. Adalah kondisi di mana seseorang merasa pusing disertai berputar atau lingkungan terasa berputar walaupun badan orang tersebut sedang tidak bergerak ya. Jadi kalau kita pernah ketemu teman atau keluarga itu yang kena vertigo pasti mereka bilangnya wah rasanya kayak muter-muter gitu ya. Nah, kebetulan ibu saya sama kakak saya nih vertigo ya, tapi puji Tuhannya kalau ibu saya sudah nggak pernah vertigo lagi sih. Nah, siapa sih yang beresiko mengalami vertigo ya? Umumnya seseorang dengan masalah pada telinga bagian dalam atau vertigo peripheral disebut juga seperti itu, atau seseorang dengan masalah di otak atau di sistem syaraf ya, yang kita bilang di vertigo pusat. Namun vertigo lebih rentan terjadi terhadap wanita. Alasannya adalah pertama karena hormon. Salah satu alasan wanita lebih cenderung mengalami vertigo dibandingkan pria adalah faktor hormon yang berhubungan dengan menstruasi. Hal tersebut disebabkan kadar estrogen yang menurun dan bersamaan dengan asam lemak prostaglandin yang meningkat. Hal tersebut memicu zat serotonin dalam tubuh turun yang membuat kontraksi pada kepala sehingga timbulnya vertigo. Gangguan ini juga berisiko pada wanita yang sudah memasuki masa menopause. Hal lainnya, kenapa kalau misalnya vertigo itu lebih rentan kepada wanita adalah karena wanita mempunyai otak yang lebih sensitif. Otaknya yang cenderung lebih sensitif dibandingkan dengan pria, ya. Beberapa hal kecil mampu mengubah emosi wanita dengan tiba-tiba, sehingga terjadi gangguan gelombang pada otak yang menimbulkan terjadinya vertigo. Saat terjadi, kamu akan merasa tidak nyaman pada area kepala, tentunya. Nah, sekarang kita lihat apa penyebab vertigo, ya. Penyebab vertigo. Pertama adalah labirinitis. Gangguan ini bisa terjadi bila infeksi menyebabkan radang labirin telinga bagian dalam. Di dalam area ini ada saraf vestibulococlear.
saraf ini berfungsi mengirimkan informasi ke otak tentang gerakan kepala, posisi, dan suara. Yang kedua penyebab vertigo adalah neuritis vestibular. Neuritis vestibular. Infeksi dapat menyebabkan neuritis vestibular, yakni peradangan saraf vestibular. Saraf vestibular mirip dengan labirin, tetapi tidak mempengaruhi pendengaran seseorang. Neuritis vestibular menyebabkan vertigo yang mungkin menyertai penglihatan kabur, mual parah, atau perasaan tidak seimbang. Berikutnya ada kolesteatoma. Pertumbuhan kulit non-kanker ini berkembang di telinga tengah, biasanya karena infeksi berulang. Saat tumbuh di belakang gendang telinga, hal itu dapat merusak struktur tulang telinga tengah yang menyebabkan gangguan pendengaran dan pusing berputar. Penyebab vertigo lainnya adalah penyakit Meniere. Penyakit Meniere dapat menyebabkan penumpukan cairan di telinga bagian dalam yang bisa memicu serangan vertigo dengan telinga berdenging dan gangguan pendengaran. Ada juga vertigo posisi paroxysmal jinak atau disebutnya BPPV ya, benign paroxysmal position vertigo. Telinga bagian dalam mengandung struktur yang disebut organ otolit yang mengandung cairan dan partikel kristal kalsium karbonat. Pada BPPV, kristal-kristal ini terlepas dan jatuh ke kanalis semisirkularis atau disebut juga saluran setengah lingkaran. Di sana, setiap kristal yang jatuh menyentuh sel-sel rambut sensorik di dalam kupula kanalis semisirkularis selama gerakan. Akibatnya, otak menerima informasi yang tidak akurat tentang posisi seseorang dan pusing berputar-putar terjadi. Jadi kalau kita lihat sejauh ini, penyebab dari vertigo ini diakibatkan adanya gangguan pada telinga ya. Nah, ada juga penyebab lainnya seperti sudah disebutkan tadi di atas ya, itu disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh syaraf ya. Misalnya ada migrain, ada cedera kepala, operasi telinga, herpes zoster, sipilis, stroke ringan juga bisa, penyakit cerebral, terus tumor otak, dan juga gangguan kecemasan ya. Gangguan kecemasan lebih kayak panic attack ya. Itu adalah penyebab-penyebab dari terjadinya vertigo. Nah, sekarang kita lihat gejala vertigo. Seperti apa sih gejala vertigo ya? Pertama, penderita merasa seolah-olah dirinya bergerak atau berputar, atau penderita merasakan seolah-olah benda di sekitarnya bergerak atau berputar. Ya, jadi seperti muter-muter dia ya, kayak kita kalau misalnya habis muter-muter terus diem, nah kan serasa tuh sekeliling kita berputar juga, kurang lebih seperti itu kali ya. Nah, gejala lainnya adalah mual, muntah, dan pergerakan bola mata yang tidak normal atau disebut juga nistagmus. Penderita juga berkeringat, terus hilangnya pendengaran, dan bunyi atau dengungan pada telinga. Jadi tidak nyaman sekali telinganya ya. Begitulah gejala dari vertigo. Nah, gimana sih cara mendeteksi vertigo? Ya, ada beberapa cara untuk mendeteksi vertigo. Cara-caranya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pengecekan gerakan mata. Gerakan mata yang abnormal menunjukkan adanya kelainan fungsi di telinga bagian dalam atau saraf yang menghubungkannya dengan otak. Nistagmus adalah gerakan mata yang cepat dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Arah dari gerakan tersebut bisa membantu dalam menegakkan diagnosis untuk vertigo ini. Nistagmus bisa dirangsang dengan menggerakkan kepala penderita secara tiba-tiba atau dengan meneteskan air dingin ke dalam telinga. Cara yang kedua adalah dengan pengecekan keseimbangan. Jadi penderita diminta untuk berdiri dan kemudian berjalan dalam satu garis lurus. Awalnya dengan mata terbuka, kemudian dengan mata tertutup. Nah, saya pernah nih
menjalankan pengecekan keseimbangan ini ya, karena saya pribadi saya punya masalah di otak saya dan keseimbangan saya memang agak terganggu. Nah, diceknya sama dokter seperti ini ya. Kedua, tes pendengaran. Tes pendengaran seringkali bisa menentukan adanya kelainan telinga yang mempengaruhi keseimbangan dan pendengaran itu sendiri. Dan ada juga pemeriksaan lainnya, ya, ada CT scan atau MRI kepala, ya, yang bisa menunjukkan kelainan tulang atau tumor yang menekan syaraf. Jika diduga suatu infeksi, bisa diambil contoh cairan dari telinga atau sinus atau dari tulang belakang. Jika diduga terdapat penurunan aliran darah ke otak, maka dilakukan pemeriksaan angiogram untuk melihat adanya sumbatan pada pembuluh darah yang menuju ke otak. Nah, gimana sih cara pengobatan vertigo ya? Cara pengobatan vertigo tergantung oleh penyebabnya. Vertigo bukanlah penyakit tetapi gejala dari suatu penyakit itu sendiri. Vertigo itu bisa disembuhkan dengan terapi obat untuk vertigo yang disebabkan oleh vestibular neuronitis atau penyakit Meniere. Tetapi kalau untuk vertigo yang disebabkan oleh penyakit lainnya, biasanya obat itu diberikan untuk rasa mualnya ya, untuk rasa mualnya yang dirasakan oleh penderita. Ada juga terapi rehabilitasi vestibular. Dapat membantu otak untuk beradaptasi dengan sinyal membingungkan dari telinga yang jadi penyebab vertigo sehingga frekuensinya berkurang. Dan ada juga cara pengobatan vertigo dengan cara manuver E-play ya atau serangkaian gerakan kepala sederhana untuk menangani benign paroxysmal positional vertigo atau disebut juga BPPV yang dipicu oleh perubahan posisi kepala. Nah, apa sih upaya pencegahan vertigo? Vertigo dapat dicegah dengan menghindari gerakan mendongakkan kepala, membungkuk, atau berjongkok. Ya. Hindari bergerak secara tiba-tiba, gerakan kepala secara perlahan, kenali faktor pemicu vertigo, dan lakukan latihan yang dapat memicu terjadinya vertigo. Ini ditujukan agar otak terbiasa dan menurunkan frekuensi kambuhnya. Saat vertigo menyerang, segeralah duduk. Menjaga kesehatan otak, jantung, dan pembuluh darah, serta mempraktekkan hidup sehat. Kenapa kita harus mempraktekkan hidup sehat? Karena kalau misalnya kita ngomongin yang namanya kesehatan cerebral ya, kesehatan cerebral itu bergantung sekali dengan kesehatan pembuluh darah. Nah, kenapa kita harus praktek hidup sehat? Praktek hidup sehat itu namanya juga kita makan makanan yang sehat ya, menghindari makanan yang lemak tinggi dan lain-lain. Karena pembuluh darah itu harus dijaga supaya bersih agar darahnya juga lancar berjalannya gitu. Kalau dia darahnya nggak lancar berjalannya, itu bisa terjadi sampai terjadi stroke ya, seperti itu. Nah, apa sih makanan minuman pemicu vertigo? Nah, pertama makanan tinggi gula ya. Wah, makanan tinggi gula. Mengkonsumsi makanan dengan gula terlalu tinggi dapat menyebabkan fluktuasi volume cairan di telinga yang meningkatkan gejala vertigo. Makanan dan minuman yang mengandung kafein. Kafein yang terkandung dalam kopi, teh, coklat, minuman berenergi, dan soda dapat meningkatkan sensasi dengung di dalam telinga. Selain itu, kita juga harus menghindari makanan tinggi garam. Kandungan sodium dalam garam dapat memperburuk vertigo. Mengkonsumsi makanan tinggi garam juga dapat menyebabkan penahanan air berlebih di tubuh dan mempengaruhi keseimbangan dan tekanan cairan di tubuh. Oleh karena itu, pengidap vertigo sebaiknya menjauhi makanan tinggi sodium seperti keju, popcorn, keripik, kecap, dan makanan kaleng ya. Selanjutnya makanan yang harus dihindari, saat ini minuman ya. Oke, minuman beralkohol. Minuman beralkohol perlu dibatasi karena dapat mempengaruhi komposisi cairan di telinga bagian dalam. Selain itu, alkohol juga dapat memperburuk rasa pusing jika dikonsumsi oleh pengidap
vertigo. Pengaruh negatif dari alkohol juga diyakini dapat membuat tubuh dehidrasi dan membuat metabolit berbahaya bagi telinga, bagian dalam, dan otak. Di samping itu, alkohol juga dikenal sebagai pemicu serangan migrain yang juga menyebabkan pusing dan mual. Oke, apalagi nih yang kita nggak boleh makan nih? Makanan tinggi lemak ya. Makanan tinggi lemak beresiko untuk kesehatan pembuluh darah ya, seperti yang saya bilang tadi ya, yang berhubungan erat dengan penyakit serebral. Salah satunya adalah stroke. Selanjutnya, kita mau tahu apa sih peranan nutrisi ya dalam mencegah terjadinya si vertigo ini. Sebuah riset menemukan adanya keterkaitan signifikan antara vertigo posisional paroksimal jinak dengan asupan serat, karbohidrat, serta lemak yang tidak seimbang. Jadi di sini peranan asupan makanan dan gizi yang seimbang sangat mempunyai peran yang tinggi ya, mempunyai peranan yang besar ya untuk menjaga kita terbebas dari vertigo positional paroxysmal jinak ini atau yang disebut dari BPPF ya. Nah, mengkonsumsi vitamin D dan kalsium adalah cara beresiko kecil untuk mencegah vertigo yang disebabkan oleh benign paroxysmal positional. Omega 3 menjaga kesehatan dan fungsi otak, jantung, dan juga pembuluh darah. Vitamin C membantu memperbaiki sel-sel yang rusak akibat stres oksidatif. Nah, selanjutnya kita akan lihat produk-produk usana apa sih yang kita sarankan untuk dikonsumsi apabila Anda menderita vertigo ya, atau mau mencegah vertigo. Pertama, sel esensial. Seperti sudah dibilang tadi, yang namanya seseorang yang mempunyai gizi seimbang itu dapat mencegah terjadinya vertigo ya. Nah, seperti yang Anda sudah ketahui semuanya, kalau sel esensial ini memenuhi kebutuhan vitamin, nutrisi, dan antioksidan dan mineral harian kita ya. Nah, jadi ini sebagai pondasi kesehatan yang baik untuk kesehatan jantung, otak, dan juga pembuluh darah. Nah, sel esensial juga menutrisi, meregenerasi, dan menjaga kesehatan sel tubuh. Seperti yang kita semua sudah ketahui bahwa tubuh kita ini terdiri dari sel-sel ya. Jadi di saat sel-sel tubuh kita ini diberi nutrisi, diregenerasi, dan dijaga kesehatannya, otomatis tubuh kita juga akan menjadi lebih sehat. Seperti itu. Selanjutnya Biomega. Oke. Biomega. DHA yang ada di Biomega mendukung fungsi otak termasuk aktivitas elektrikal dalam otak ya. Jadi di otak ini ada electricity activity-nya ya. Nah, itu saya again karena saya ada masalah kesehatan di otak, setiap tahun itu saya melakukan tes yang namanya mapping ya. Di sini dilihat dari electrical saya di otak itu berfungsinya itu sebaik apa, dari tahun ke tahun itu menurun atau meningkat ya, dan dengan alasan itu saya setiap hari minum Biomega. Nah, EPA dan DHA membantu menurunkan resiko penyakit jantung. EPA dan DHA membantu menjaga tingkat HDL dalam tubuh yang penting untuk kesehatan pembuluh darah dan sirkulasi darah ya. Omega 3 juga membantu menormalisasi tekanan darah dan kelenturan pembuluh darah ya. Di sini kita lihat kalau tadi sudah dikatakan vertigo itu kita berhubungan dengan penyakit serebral ya kan. Nah, di sini serebral itu lebih ke otak ya. Di sini kita ngomongin kenapa Biomega, karena Biomega itu bagus untuk otak, bagus juga untuk tekanan darah dan kelenturan pembuluh darah. Selanjutnya yang kita sarankan adalah Magne Kaldi ya, magnesium, kalsium, dan vitamin D. Magne Kaldi ini membantu mencegah vertigo BPPV ya, dari magnesium dan kalsiumnya. Magne Kaldi juga membantu merelaksasi otot-otot tubuh termasuk otot jantung ya. Magnesium membantu kesehatan fungsi syaraf juga yang berhubungan erat dengan vertigo.
Meningkatkan kualitas tidur. Kenapa kualitas tidur itu penting? Karena untuk mempunyai suatu tubuh yang sehat, kita membutuhkan tidur yang cukup dan kualitas tidur yang baik ya. Vitamin D juga membantu kesehatan otak dan membantu menyeimbangkan suasana hati. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya mood-nya ya, mood-nya jadi itu lebih terjaga dengan asupan dari magnet kaldi ini. Yang lainnya kita sarankan adalah Proflavanol C ya. Nah, Proflavanol C ini mengandung antioksidan yang tinggi, menanggulangi kerusakan akibat stres oksidatif ya. Jadi kalau di dalam tubuh kita ini banyak banget yang rusak sel-selnya karena stres oksidatif, antioksidan yang tinggi dalam Proflavanol C 100 ini bisa membantu untuk menanggulangi kerusakannya. Proflavanol C juga membantu kelancaran peredaran darah, menjaga tekanan darah. Bioflavonoids membantu meringankan inflamasi ya. Jadi kalau misalnya ada inflamasi-inflamasi yang terjadi, entah itu di pembuluh darah kita atau di otak kita. Nah, bioflavonoids yang ada di Proflavanol C ini membantu meringankan inflamasinya itu. Nah, Proflavanol C juga menjaga kadar kolesterol dalam tubuh sehingga peredaran darah kita juga dibantu ya untuk kelancarannya ya, karena kadar kolesterol dalam tubuh kita ini sangat mempengaruhi dengan kelancaran dari peredaran darah kita. Proflavanol C 100 juga menjaga keseimbangan imunitas tubuh ya, jadi tubuh kita dijaga imunitasnya, nggak cepat sakit juga, seperti itu. Sekian pembahasan kita mengenai vertigo hari ini. Saya harap bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya kembalikan lagi ke Cem Rizka. Terima kasih. Wah, makasih Cemita udah beri kita ilmu tentang vertigo. Sama-sama. Jadi bermanfaat banget materinya. Saya juga dapat aha momen, yaitu saya lebih paham apa sih vertigo itu, penyebabnya apa, cara mengatasinya seperti apa, cara mencegahnya gimana. Jadi sebelumnya saya nggak pernah tahu apa sih vertigo itu, jadi sekarang saya lebih tahu lagi. Kemudian kita bisa membantu lebih banyak orang lebih sehat lagi. Dan mungkin dari teman-teman, dari teman-teman semua ada aha yang ingin membagikan aha momennya? Atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Cemita? Cem Rizka, pagi. Pagi. Saya mau sharing di sini. Selama ini saya tidak begitu paham dengan vertigo. Ternyata 2 minggu lalu saya sakit dan ngalamin seperti yang diceritakan tadi, pening, muter. Kemudian disclaimer ya, saya langsung double dosis itu Biomega, Selsensil dan Prosi. 1 malam kemudiannya peningnya hilang. Dan ternyata memang Biomega luar biasa dan Prosi juga. Jadi itu yang menyembuhkan vertigo saya kemarin itu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Berarti minum Prosi itu tepat sekali sesuai dengan pening yang saya alamin beberapa hari yang lalu. Thank you. Terima kasih, Cem Deswita. Ya, jadi disclaimer ya, memang beberapa produk bukan beberapa ya, produk Yusana itu bisa membantu untuk beberapa penyakit, bahkan hampir semua kali ya. Kalau kita bisa menjalankannya dengan benar, dengan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, mungkin kita bisa menjadi lebih sehat. Mungkin ada lagi dari yang lain? Iya, benar. Saya Cem Ya, mau sharing. Dulu pas hamil anak pertama saya pernah vertigo. Jadi kalau udah kebuka mata saya itu langsung langit itu langsung muter, nggak bisa berhenti. Jadi sepanjang saya mau ke rumah sakit
Itu saya harus tutup mata. Nah, sampai di rumah sakit itu langsung dikasih infus, yang satu infus itu isinya vitamin, saya nggak tahu 400.000 kalau nggak salah. Nah, padahal sebelum diinfus saya coba makan makanan lain ya. Dulu kan belum kenal Yusana nih. Jadi saya kayak coba makan kurma, madu, kayak saran orang-orang ya, herbal gitu kan. Nah, saya itu nggak ngebantu sama sekali ternyata pas saat itu. Jadi pas saya udah ke UGD, langsung dirawat, langsung dikasih infus, habis satu infus vitamin, itu baru saya bisa sadar, bisa ngelihat dengan jernih gitu. Nah, udah lama habis melahirkan, udah lama banget. Nah, ternyata pas saya pelajari ya, saya kalau udah kekurangan nutrisi, saya langsung vertigo gitu. Jadi poinnya gitu teman-teman, kalau vertigo ini dia harus mesti cepat gitu dengan vitamin yang bisa keserap langsung ke badan kita gitu. Nggak bisa kita saranin dulu ini air teh hangat segala macam, itu ternyata nggak ngebantu sama sekali gitu. Justru memang vitamin yang bisa langsung keserap ya pharmaceutical grade lah istilahnya, kayak Yusana. Bentar, ya. Kayak Yusana, karena itu memang langsung karena itu langsung serap tubuh gitu. Jadi memang buat teman-teman yang vertigo bagus banget di saran Yusana sih. Untuk aku sendiri yang aku rasain gitu, Cen. Ya, makasih Jessica. Memang benar sih, karena saya pakai pun juga langsung terasa manfaatnya, nggak nunggu lama. Memang beneran wow ya si Yusana ini. Oke, mungkin ada lagi dari yang lain? Ada pertanyaan mungkin? Atau sharing lagi? Aha moment? Sharing sedikit tentang aha moment saya. Jadi tadi tuh waktu disebutkan adanya makanan dan minuman pemicu vertigo itu, saya jadi mulai mikir nih, karena kan ibu saya kan juga sempat ada vertigo. Dan dengan adanya tahunnya seperti ini, jadi kita jadi lebih hati-hati atau kita bisa lebih perhatian seleksi mana yang menjadi trigger, karena kan seperti tadi juga dibilang bahwa trigger vertigo di setiap orang itu berbeda-beda. Jadinya ini sangat membantu banget sih. Jadi thank you. Welcome. Makasih Coach Dewi. Jadi memang ya, saya sendiri juga gitu dapat aha momennya. Jadi lebih tahu apa itu vertigo. Dan mungkin ada lagi yang lain yang membagikan aha momen, pertanyaan ataupun sharing. Kita masih ada waktu. Oke, sebentar saya lihat chat-nya. Ada dari Ibu Ani untuk leader Jessica. Tadi apa aja yang diminum lead Jessica? Saya kebetulan itu lagi di rumah tinggal 2 jenis, Biomega sama Prokosa. Jadi itu yang saya minum, tapi Biomeganya double dosis. Nah, ini langsung cepat sih gitu. Langsung nggak lama vertigonya langsung hilang lah istilahnya gitu. Oke. Sebelumnya yang maksud saya waktu masih sering vertigo itu waktu itu belum kenal Yusana, jadi kita di rumah sakit dikasih vitamin warna pink, satu infusan. Vitaminnya satu infusan. Ya. Oke. Semoga bisa menjawab Cem Ani ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada dari Leader Nuryati, selamat pagi semua. Dari Leader Eva Rusli, selamat pagi. Semangat pagi Cempiska, Cemita. Pagi Cemita, Cempiska. Pagi, semangat pagi Cemita, Cempiska, pagi semua. Semangat Cempiska, selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih, selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan, saya bisa share pengumuman untuk hari ini. Sebentar. Oke.
Masih ada lagi pertanyaan dari Ibu Ani. Apakah bisa sembuh total, Leader Jessica Ya, atau Cemita? kalau yang saya alami itu saya deteksinya karena saya kurang nutrisi. Jadi selama nutrisi saya tetap terpenuhi, saya nggak ada gejala vertigo sama sekali gitu. Kuncinya di situ yang saya temukan di diri saya waktu vertigo gitu. Oke, jadi kuncinya di nutrisi ya, di Ya. Jessica. Mungkin saya Kalau tambahin saya sedikit. boleh tambahin? Oh iya, Ya, silahkan. Oh, boleh gini. Iya, kalau misalnya boleh saya tambahin, kita mesti tahu dulu ya penyebabnya itu apa dari vertigo kita, karena itu kan penyebabnya berbeda-beda ya kan, dan cara menanggulanginya seperti apa, gitu. tergantung dari Yang penyebab ya. mesti dilihat dari penyebabnya dulu apa. Oke. Betul, Semoga mungkin menjawab Bu ini Ani. saya tambahin sedikit juga. Tadi benar ya yang dari Cemita bilang bahwa sebenarnya itu kan semuanya terjadi itu dari tadi Cem Jessica juga bilang nutrisi. Nutrisi, makanan, banyak sekali penyebab-penyebabnya. Jadi satu mesti ditahu dulu. Tapi kedua adalah yang paling penting adalah bagaimana apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Gitu. Jadi misalnya nih kalau kita makan, kita nggak bisa mengkontrol makanan yang kita beli di luar dengan makanan yang kita buat di dalam dapur kita sendiri. Yang kita bisa kontrol adalah makanan dalam dapur kita sendiri. Sedangkan kalau di luar, kita nggak tahu nih, kayak saya nih, biasanya penyebab saya vertigo itu adalah kalau dalam makanan itu ada MSG-nya. Micin itu terutama. Jadi saya itu biasanya kalau beli makanan di fast food, terutama kayak apa ya, saya mungkin contohnya misalnya saya sebutkan saja, nggak semua Chinese food itu mengandung MSG, tapi biasanya kebanyakan kalau saya makan dari Chinese food, meskipun isi-isinya adalah sayur-sayuran, water, tapi sausnya itu kalau mengandung micin, nah pulang saya itu langsung aus, langsung vertigo, gitu, langsung apa ya, dehidrasi gitu tubuh saya. Jadi saya tahu benar bahwa tadi kok saya makan kayaknya semuanya sayuran ya. Tadi ada brokoli, ada wortel, ada yang hijau-hijau gitu sayuran, tapi kok saya pusing gitu. Nah, saya tahu penyebabnya karena saya selalu begitu saya vertigo saya selalu balik lagi. Tadi apa yang saya makan? Kira-kira apa yang di dalamnya tersebut? Karena saya bisa bedain kalau saya masak sendiri saya nggak pernah vertigo. Nah, saya keluar di restoran-restoran tertentu yang sudah saya tandain, saya pasti vertigo dan itu kemungkinan mereka memakai tadi micin, MSG dan sebagainya. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Coach Regina atas sharing-nya. Semoga menjawab pertanyaan kita semua ya. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman semua? Jika nggak ada, saya akan share pengumuman. Sebentar. Hold on. Sorry. Okay. Oke, jadi ini pengumuman dari corporate. Untuk hari ini kita ada Selavi Mbak Rizka, suaranya nggak kedengeran, Mbak?
Maaf semua keputus koneksinya. Sorry. Jadi dari mana ya? Masih yang di pertama. Masih yang di pertama. Oke. Oke, jadi hari ini jam 4 sore akan ada Selavi Virtual Spa Party yang dibawakan oleh hostnya Valentin Iskandar, Senior Sales Officer, dan Anggi Agustina, Executive Co-Director. Itu juga ada kesempatan menang hadiah dari Selavi Beauty Kit, dan itu juga ada challenge, Selavi Challenge Virtual Spa Party. Itu kita ada beberapa persyaratannya. Ikut aja nanti jam 4 sore ya. Biar menangkan hadiahnya juga. Oke. Dan juga nanti malam jam 7 malam itu ada intensive class sponsoring, house sponsoring become a habit. Itu dibawakan oleh Jenny Sugiharto, Silver Director. Dan selanjutnya jam operasional kantor itu khusus bulan Ramadan sampai tanggal 12 Mei. Hari Senin sampai Jumat bukanya jam 9 sampai jam 4 sore. Hari Sabtu jam 9 sampai jam 1 siang. Jadi jangan sampai miss time ya. Nah, Business Accelerator bonus, BA bonus is back. Ini kita tinggal sekitar 9 hari ya. Ayo dikejar. Dan itu kita dapatkan apa nih namanya ya? Untuk initial program ini berlaku untuk initial order, regular order, dan auto order. Dan bagi associate baru itu juga mendapatkan gratis keanggotaan jika belanja minimal 200 poin dalam satu invoice. Dan kita dengan BA bonus ini kita mendapatkan 10% dari total SVP penjualan yang dihasilkan sampai tanggal 8 Mei ya. Jadi kejar yuk. Dan juga special welcome pack kita masih sampai Juni, tanggal 26 Juni ya. Kita sharing lagi dan lagi. Dan itu juga Rising Star Taiwan periode kedua sudah berjalan. Yang ingin ikut ke Taiwan, ayo dikejar, kerjasama bareng timnya. Dan juga ada hadiah dari STI Unleash. Hadiah berupa uang 2 juta, tanpa diundi, koper, untuk 3 orang di setiap periode, dan Biomega dan Tumbler diundi untuk 6 orang di setiap periode. Lumayan kan, ini bisa untuk uang saku juga. Dan untuk setiap hari Jumat, kita ada Usana Compensation Plan Training. Itu jam 6 sore di Zoom link-nya STI. Dan setiap hari Sabtu, kita ada work from home, dimulai jam 7, dan juga ini di link-nya STI. Itu sudah terakhir. Mungkin ada tambahan dari coaches tentang pengumumannya. Jika tidak ada, besok kita ada MIC rutin ya. Besok itu tentang migrain. Jadi silakan datang besok ya. Kita akan dapat ilmu lagi tentang penyakit, yaitu tentang migrain. Dan itu tadi sekian dari kami untuk MIC pagi ini. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah hadir di MIC pagi ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa membantu lebih banyak orang lagi. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa besok pagi. Have a good day all. Thank you. Thank you, Jem.
Terima kasih semuanya. Makasih Cek Mani, Cek Mita. Sama-sama, Bu Yu. Sama-sama. Thank you.